Hai Sobat Reban, akhirnya nih nongol juga episode 4 Kimetsu no Yaiba Mugen Resa. Setelah sempat rehat seminggu, ya kan? Oke lah, langsung saja ke topik bahasannya biar nggak kelamaan nunggu lagi. Check it out. Cerita dimulai. Anak laki-laki yang berhasil menemukan tempat inti jiwa Tanjiro dan malah para penjaganya lah yang menunjukkannya. Akan tetapi sebelum inti jiwa Tanjiro dihancurkan, Tanjiro sendiri berhasil memenggal kepalanya sendiri dengan tekad yang sudah bulat. Di sebuah gua yang dipenuhi dengan kelelawar, seorang anak gadis memanjat dinding gua dengan sangat kesulitan. Dan itu adalah lokasi di mana inti jiwa Inosuke berada. Namun tiba-tiba dari belakangnya muncul Inosuke. Lalu Inosuke pun mengejarnya. Begitu juga dengan seorang pemuda yang berada di alam bawah sadar Zenitsu. Tempatnya sangat gelap, tak bercahaya. Dan tiba-tiba Zenitsu pun muncul. Dia datang dari belakang dengan membawa gunting besar. Tanjiro akhirnya berhasil bangun dan dia melihat sekelilingnya. Dia melihat teman-temannya juga berada di dalam kondisi yang sama seperti yang dialaminya, yaitu di dalam mimpi yang dibuat oleh iblis. Kemudian Tanjiro menyuruh Nezuko untuk membakar tali yang menghubungkan ke agen mimpi, yaitu anak-anak yang dimanfaatkan oleh iblis tadi. Agen-agen itu pun terbangun dan menyerang Tanjiro. Namun Tanjiro membuat mereka pingsan. Setelah membuat pingsan mereka, Tanjiro dan Nezuko bergegas mencari iblis yang membuat mereka tertidur dan menyerang mereka dalam mimpi. Akhirnya Tanjiro menemukannya dan dia berada di atas gerbong kereta. Dia adalah iblis bulan bawah pertama dan berkata kepada Tanjiro, "Ternyata kau sudah bangun. Harusnya kau menikmati mimpi itu. Apakah aku harus membuat mimpi di mana ayahmu masih hidup?" Mendengar perkataan iblis itu, Tanjiro pun sangat marah dan dia menghunuskan pedangnya untuk bersiap menyerang iblis itu. Sejenak iblis itu berpikir dan sekaligus kebingungan. Kenapa Tanjiro bisa terbangun dengan cepat, padahal yang lainnya tak sadarkan diri karena tertidur dan menikmati mimpi mereka. Iblis itu pun sadar kalau Tanjiro memiliki anting yang disebutkan oleh tuannya, yaitu Muza. Tuannya itu menyuruh para iblis yang melayaninya untuk memburu seorang anak yang memiliki anting di kedua telinganya, dan itu adalah Tanjiro. Dengan cepat Tanjiro mengeluarkan jurusnya, pernafasan air, jurus ke-10, Sisei Buken. Iblis yang dihadapannya juga mengeluarkan jurus darah iblisnya. Saat jurus Tanjiro akan mengenai iblis itu, jurus darah iblis hipnotis tidur mengenai Tanjiro. Seketika Tanjiro tertidur dalam keadaan bertarung. Akan tetapi Tanjiro langsung terbangun dan menyerang iblis itu lagi. Iblis yang bertarung dengan Tanjiro itu kebingungan. Kenapa sih jurusnya tak bisa mempengaruhinya? Iblis yang putus asa karena jurusnya tak ada efek ke Tanjiro semakin sering mengeluarkan jurus itu. Dan iblis itu sadar kalau bukan jurusnya yang tidak mempan. Ia memang benar-benar terkena berulang kali. Namun Tanjiro dengan tekadnya juga berulang kali menebas lehernya untuk bunuh diri agar langsung terbangun jika terkena jurus iblis itu. Kemudian terakhir kalinya Tanjiro terkena dan ditunjukkan dengan mimpi buruk. Di dalam mimpi itu semua keluarga Tanjiro membuli dia. Mereka berkata, "Kenapa hanya kau yang selamat, Tanjiro?" Akan tetapi justru itu malah membuat Tanjiro semakin marah karena itu merupakan penghinaan kepada keluarganya. Tanjiro yang marah lalu langsung melompat ke arah iblis itu dan memotong kepala iblis tersebut. Akan tetapi iblis itu tak mati, malah bersatu dengan
kereta Mungin Resa, dan 200 orang yang berada di dalam gerbong kereta itu menjadi sandranya. Tanjiro pun panik dan bingung harus bagaimana menyelamatkan para sandera itu. Tanjiro sangat putus asa dan memanggil rekan-rekannya yang masih tertidur. Akhirnya Nezuko berhasil membangunkan Inosuke terlebih dahulu, dan Inosuke langsung menebas gerbong, menebas iblis yang ada di dalam gerbong. Cerita selesai. Nah, seru kan? Meski agak gantung ceritanya. Ya sudah, gue mau rebahan dulu ya, capek ngurusin bisnis sendirian. Baiklah, sampai jumpa di topik bahasan episode selanjutnya. Bye bye.